Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi ceritanya aku dari beberapa hari kemarin itu agak letoy ya, letoy dikarenakan cuacanya teman-teman tuh kan. Cuacanya tuh apa ya? Jadi kalau jam segini nih ya, jam segini itu, udah dingin banget. Kalau pagi dingin banget, pagi ya, nanti jam-jam berapa ya? Jam-jam mungkin jam-jam 11-an waktu sini ya. Berarti di Jawa itu jam-jam 10. Itu udah turun kabut, teman-teman. Gelap. Gelap putih. Ini gerimis ini posisinya. Posisinya gerimis. Nih ya. Makanya dari kemarin aku nggak sempet ngonten karena nggak tahan dinginnya. Asli nggak tahan dinginnya. Banyak yang WA sampai berapa ya, ratus-ratusan. Ya, setiap hari itu di atas 50 lah, bikin aja di atas 50. Mungkin aku sendiri sampai gudeg sendiri ngerasain. Ya bukan masalah keberatan ya, enggak, saya enggak pernah keberatan. Silahkan yang nih 119 119 di luar grup ya. Yang di grup udah tak buka, yang cuma kan aku belum sempat balesin karena di grup itu perdebatannya itu. Jadi kalau saya bilang permasalahan-permasalahan di grup WhatsApp itu ya, yang udah tak masukin ke grup, itu cuman istilahnya itu apa ya? Jadi si A memposting prestasi, sudah dijelaskan, bla 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 dengan gamblang mungkin ya. Si B karena prestasinya Senin Kemis ngikutin si A. Nah si B ini galau. Alhasil bulunya ngikutin si A malah nggak mau maksimal. Nah, si C tiba-tiba datang posting prestasi. Si B ini galau lagi ngikutin si C. Alhasil burung jadi ibaratnya tuh apa ya? Termasuk ya saya bilang burungnya bandel. Cuman ya itu jadi nggak bisa stabil teman-teman. Kalau seperti itu nggak bisa stabil. Kalau sekiranya burung satu itu sudah mulai prestasi, lanjutkan dimaksimalkan dulu, ya, dimaksimalkan dulu. Kalau hanya punya satu burung, kalau lebih dari satu burung, monggo yang lainnya diolah lagi, seperti itu. Jangan satu burung bawa olah-alik ya mumet stres. Saya aja kadang-kadang kalau untuk nanggepin tuh karena teman-teman di grup ini sudah, ya kalau saya bilang sih ya termasuknya sudah apa ya, sedikit banyak udah bisa. Kenapa saya bilang sedikit banyak udah bisa? Karena ya walaupun nggak nominal satu 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 ya, cuman paling nggak tuh apa ya, prestasi terus gitu loh. Saya bilang prestasi terus seperti itu. Nah, nih ya ngomong-ngomong burung si B, ciri-ciri burung nanggung, saya katakan burung nanggung ya. Satu, dia itu kalau ngelihat pemilik ngeleper. Nih saya bahas burung-burung nanggung, ngeleper untuk cucak hijau ya. Yang kedua, kadang setelah mandi mau jamrok sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, digantang di lapangan udah enak, jamrok enak, wah geter-geter wis ngepik-ngepik. Tahu-tahu gelabrakan turun ke bawah. Ini tiga ini burung-burung nanggung teman. Ya. Ciri-cirinya itu tadi ngeleper ya ketika ngelihat pemilik. Yang kedua, mau jamrok sendiri. Terus tahu-tahu kalau yang penting kalau posisi jamrok sendiri ketika di rumah itu sampai cukup boleh lihat, tapi jangan apa ya, jangan dipandang lama-lama. Kalau dia ngelihat kita, langsung debek kayak gitu. Biarkan dia mau jamrok-jamrok sendiri dari jauh, biarkan.
Yang ketiga, ketika dilombakan udah mau kerja di lapangan, jamtrok, hiper ya, tahu-tahu kayak kaget gelabrakan sendiri. Nah, itulah ciri-ciri burung nanggung. Kenapa kok dibilang nanggung? Yang pertama, burung leper. Leper ini biasanya burung tadinya extra fooding banyak, ya kan? Terus dipres penjemuran terus dikurangin langsung. Dikurangin langsung. Nah, nanti setelah itu terus burung yang kedua rawatannya itu enggak kontinu. Yang biasa tetap mandi setiap hari. Biasanya rata-rata rawatan mandi jemur ya, burung-burung seperti tanggung-tanggung seperti ini itu rata mandi jemur. Biasanya burung dijemur dimandikan jam 9. Karena si pemilik ini apa ya namanya? Mungkin berpikiran Allah yang penting mandi jemur. Mau jam 9, mau jam 11 itu enggak jadi masalah. Tapi tunggu dulu teman-teman, itu jadi masalah. Kondisinya itu enggak stabil karena burung yang biasa mandi jam 9 ya harus di jam itu. Harus di jam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, penjemuran. Penjemuran itu biasanya setengah jam, ya jangan dikurangin. Jangan dikurangin. Kalau mbok kurangin, betul efeknya enggak langsung istilahnya ngeleper, terus enggak langsung jamprok sendiri, terus tiba-tiba gelabrakan, terus efeknya itu enggak bakalan terus digantang udah kerja enak setengah perjalanan ataupun baru 15 menit kayak burung kaget. Itu bukan. Jadi dia itu memang perlahan. Burung-burung nanggung tuh perlahan. Maksudnya perlahan itu ketika burung posisinya birahi tinggi, emosi tinggi ya. Terus rawatanmu nanggung. Ini saya bilang bukan burung nanggung juga rawatan nanggung ya. Terus rawatanmu nanggung, biasanya burung antara birahi dulu yang lebih tinggi atau emosi dulu yang naik duluan. Kan seperti itu. Dikarenakan apa? Yaitu rawatannya tidak kontinu. Yang dimaksud kontinu itu tepat waktu, teman-teman. Bukan masalah yang penting setiap hari mandi, bukan masalah itu. Kalau sampean rawat burung ya, awal burung satu ini ya, saya kasih contoh burung satu ini, sampean mbok rawat ya, karena ini burung ini belum pernah prestasi, belum pernah kerja, itu enggak jadi masalah. Tapi kalau udah pernah prestasi, itu jangan sampai mbok kendorin. Kalau mbok kendorin nanti enggak stabil, harus mbok kencengin seperti itu. Kencengin, maksudnya kencengin tuh dari penjemuran sama mandinya ini diperhatikan, teman-teman. Ya, rawatan mandi jemur itu sering trouble itu karena mandi dan penjemurannya ini enggak sesuai ataupun tidak kontinu ataupun waktunya tidak tepat. Kenapa saya katakan kalau burung rawatan mandi jemur, usahakan sore jangan mandi. Bukan masalah nggak boleh mandi ya teman-teman, itu bukan masalah nggak boleh mandi. Untuk pemula ya, untuk pemula karena belum paham betul, itu saran saya jangan dimandikan. Tapi kalau memang sampean ini udah dirasa ingin sesuatu yang menantang ya, ingin memaksimalkan sampai mana sih burung ini ya kan, kinerjanya, staminanya, terus daya tahannya, boleh mandi. Tapi untuk kalangan mendang-mending mohon maaf, bukan ngejek ya, ini bahasa guyon, bahasa guyon. Saya pun sama kalangan mendang-mending. Makanya untuk kalangan kayak saya ini yang mendang-mending, saran saya sore jangan mandi. Seperti itu. Nah, untuk kondisi burung yang nanggung ya, itu paling enak, paling bisa dimutakhirkan ya, dengan cara gimana? Dijemur sauna, semi sauna ya, kodong separuh. Tapi ingat teman-teman,
Sampean jemur krodong separuh bener-bener dibuka separuh kandang atau cuman dibuka depannya tok, itu efeknya lain loh. Efeknya lain, jangan salah ya teman-teman. Efek dan manfaatnya lain. Stabil mana burung yang dibuka separuh sama yang dibuka depannya ya. Stabil yang dibuka separuh, bener-bener krodong itu dibuka separuh kandang. Stabil di situ ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau untuk main maraton itu enakan mana? Enakan buka separuh atau dibuka depannya? Enakan dibuka depannya. Dia powernya lebih dapat, tenaganya lebih ngisi. Karena apa? Burung yang dikerodong separuh ya, dia cenderung lebih tertekan, ya kan? Staminanya habis di penjemuran. Kalau yang burung yang dikerodong separuh, dibuka depannya maksudnya, itu lebih ke kalau saya bilang, jadi burung ini dapatnya itu panas hawanya aja, seperti itu. Nah, untuk burung-burung yang nanggung ya, itu bagusnya dibuka separuh sekalian ataupun dibuka depannya. Dibuka separuh ya, untuk menyetabilkan. Tapi kalau sampean pengen mudahnya dibuka depannya. Kenapa kok saya bilang mudahnya? Karena kalau udah jalan nanti baru dibuka separuh. Seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin udah lama dan baru gabung, sampai krodong pun saya rasa belum ada yang bisa mencermati mungkin. Buka separuh dengan dibuka depannya, sampai situ pun mungkin belum ada yang berpikiran ini lebih stabil, ini lebih powernya lebih dapat, staminanya lebih ngisi, kuat main bersesi-sesi, ya kan? Ada lagi nanti teman-teman, dari cara pemberian extra foodingnya lebih enak mana, ya kan? Ada lagi sebenarnya. Cuman ya itu, kalau ngomongin konten burung ini mungkin untuk benar-benar kerja benar-benar maksimal ya, untuk main ke tengah ya, dibilang main ke tengah, itu rawatannya itu krodongnya itu dibuka depannya untuk perawatan mandi jemur. Untuk main ke tengah, kalau main-main pinggiran berlatres buka separuh. Tapi kalau untuk main ke tengah itu buka depannya. Dari volume lebih kencang lah yang jelas ya. Nah, kalau dibuka separuh itu lebih nyaring. Kencang sama nyaring itu beda. Kalau kencang itu powernya ada, tajamnya juga lumayan. Nah, kalau dibuka separuh itu lebih tajam. Tak kasih contoh, burung yang bunyi besetannya nyerecet, ya kan, itu kan cenderung tajam tapi tipis. Itu rata-rata burung yang buka separuh ya, dominan penjemurannya dan penempatannya panas, sering dipanaskan penjemurannya, penempatannya juga. Tapi kalau yang powernya ada dan agak ngebas lah, itu dominan dia di adem ataupun panas tapi hanya hawa tok. Jadi sampai sini paham ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan burung-burung nanggung ini kalau mau enak untuk jalan dulu ya, itu gimana, buka depannya dulu, nanti biar jalan. Kalau udah jalan lagi buka separuh, seperti itu. Tapi kalau mau buka depannya terus ya,
burung nanti mudah on lama-lama, mudah on lagi. Jadi sampai itu cuma berputar-putar di situ tok, di lingkaran setan itu, nggak bisa mengembangkan sampai mana ini burung staminanya, terus daya tahannya sampai mana itu ya nggak bakalan bisa mengembangin, cuma di situ-situ tok. Nanti setelah jalan lama-lama nanti apa jenenge mudah on. Nah nanti kalau udah mudah on lama-lama gimana matung, ya udah nanti bener lagi muter-muter di situ tok, nggak bakalan ketemu titik maksimalnya tuh nggak bakalan. Makanya apa ya? Ya mungkin 0, sekian sekian persen yang sampai berpikir perbedaannya kerodong separuh dan dibuka depannya sama-sama mengartikan dibuka kerodong separuh lah. Cuman nggak mungkin sampai konten ini muncul itu belum ada, sampai kepikiran itu belum ada. Terus sebenarnya ada teman-teman ya kombinasi yang benar-benar bisa dibilang itu maksimal ya. Cuma nantilah sekiranya memang dirasa apa ya teman-teman ini udah lihai dan piawai, karena efeknya itu kalau istilahnya tujuannya benar-benar maksimal kan memang burung disiapkan hanya keluar itu hanya lapres, terus ada event seperti itu toh. Dan kesehariannya tuh burung tuh harus jauh dengan burung-burung hijau yang lain, penempatannya harus sendiri, harus pinter-pinter mengkondisikan seperti itu. Sama dengan murai batu, sama teman-teman, sama. Jadi selama satu rumah itu lebih dari 1 ekor cucak hijau, dia itu nggak bakalan pecah telur bener-bener main kuat sampai bener-bener bersesi-sesi, itu nggak bakalan. Nggak bakalan. Coba kalau ada mungkin ya itu sesuatu yang bisa dibilang ya rezeki banget lah. Tapi sejauh ini saya perhatikan maupun di event maupun di latpresan, burung yang benar-benar stabil dan kuat main sampai 7 sesi itu dia hanya individu ataupun apa sih kalau bahasa ini ya, tunggal pasti tunggal. Dan si pemilik ini ngalahin burung-burung yang lain titipin, yang penting ini di rumah, ataupun yang lain di rumah ini titipin. Karena nunggal dia modelnya seperti itu untuk burung-burung yang memang kelas istilahnya latpres menengah lah ya. Ya kalau nggak percaya silakan teman-teman cek ya, mungkin pemilik burung-burung mewah lah kayak mungkin Om Prio, terus kayak pemain-pemain besar lah wis lah. Rata-rata dia itu mau cucak hijau, mau murai batu, mau kacer itu nunggal. Kalau udah serumah saling saut itu istilahnya di lapangan itu alah paling mentok ya tetap lah mungkin bisa juara 1 ya. Tapi ada burung yang luar dari situ mungkin punya orang kuat 1 bahkan 1 mungkin satunya sampai 5 kali, 2 ataupun 3-nya 2 kali ya, mungkin seperti itu. Jadi nggak bakalan dia bakalan benar-benar maksimal, itu sulit teman-teman, sulit. Maka dari itu sih saran saya untuk istilahnya tuh kayak sekolah ya, kita itu sekolah sampean baru di kelas 2, sedangkan si A baru di kelas sudah di kelas 6, si B di kelas 2, si C di kelas 4. Sampai itu udahlah belajar di kelas 2 dulu, jangan jeglek langsung kelas 6 ataupun kelas 4. Itu nggak bakalan jadi teman-teman ya, nggak bakalan jadi, nggak kuat mental, paling stres jual burung. Bukan apa-apa, saya nggak mau istilahnya nggak meremehkan ya. Enggak, saya nggak meremehkan. Kalau memang ada kemauan dan kemampuan kenapa enggak, tapi alangkah baiknya semua apa tujuan kita itu sebisa mungkin itu apa ya, sebelum melakukan sesuatu pikirkan beberapa kali seperti itu, barulah
Ketika kamu sudah menguasai, monggo langsung 2, dari kelas 1 pun langsung 6 nggak masalah. Seperti itu. Ya, teman-teman, jelas. Ini cuacanya hangat. Alhamdulillah udah di rumahnya bosku, teman-teman. Ya, alhamdulillah udah plafon udah beres. Kamar mandi ya lumayan ya, tak sepil sebentar. Mungkin teman-teman ada yang mau bangun rumah. Ya, untuk kamar-kamar udah lampu udah oke ya, cuma tinggal kamar depan nih, kamar mandinya udah beres. Cuman kamar mandinya seperti biasa, teman-teman. Ini batu kali, batu cadas. Standar aja ya. Nggak ada yang istimewa, namanya batu kali ya, teman-teman. Cuma sayangnya saya nggak mampu beli. Ya, siapa tahu nanti kedepannya punya rezeki lebih ya, bisa bangun ya. Kemarin juga walaupun nggak disangka-sangka, nggak direncana yang tadinya nggak bisa bangun Tresno jadi bisa bangun Tresno. Makanya kalau rezeki itu kita nggak ada yang tahu ya, kita berdoa aja dan terus berusaha, jangan menyerah, jangan minder. Kita itu nggak sendiri, kita punya teman-teman, punya saudara ya kan, saling berbagi, entah itu berbagi pengalaman, berbagi rezeki. Yang jelas apapun itu yang kita berikan dengan ikhlas itu pasti baik. Tapi hal yang dikatakan baik belum tentu ikhlas. Tapi kalau udah ikhlas pasti baik. Seperti itu. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Aku tak santai di sini sambil nunggu sesuatu yang akan datang ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.